Saudara, apa kabar semua? Jumpa lagi di ATP Podcast. Beberapa saat ini, ya mungkin beta bisa urai dari pertengahan tahun, karena saat ini kita sudah ya bisa dikatakan akhir bulan Oktober. Ada satu fenomena yang bukan fenomena, peristiwa yang sebenarnya beta pengen untuk angkat. Ini hal yang menurut beta bisa menjadi pelecut semangat lah untuk kita, ya, saya, lu, dan siapapun itu yang mendengar podcast ini. Ya, jujur bahwa karena beta pikir bahwa hal ini sangat penting, sehingga beta susun skripnya itu, ya, untuk beta bawakan di episode ini tuh lumayan lama, ya. Dan semoga lu bisa menikmati lah episode ini. Baik Pak Saudara, mungkin beta mulai dengan suatu quotes, ya, quotes yang mungkin lu pernah dengar. Quotesnya begini: hard times create strong men create good times create weak men, and weak men create hard times. Ya, kalau kita terjemahkan mungkin kurang lebih seperti ini. Masa sulit menciptakan manusia kuat menciptakan masa yang baik menciptakan manusia lemah, dan manusia lemah menciptakan masa sulit. Nah, saudara, quotes ini tuh setelah beta baca-baca, ya, ternyata banyak dikaitkan dengan seorang penulis asal Amerika Serikat, namanya G. Michael Hope, pada novelnya yang judulnya Those Who Remains tahun 2015. Nah, penafsiran quotes yang tadi itu menyasar berbagai segi kehidupan. Namun secara umum, quotes ini tuh berisi tentang, bisa saya katakan sebagai generation cycles atau siklus generasi, ya, di mana ada generasi, bisa kita sebut ada yang kuat, yang membuat suatu masa yang menikmati masa yang sulit, dan manusia kuat ini ketika mereka bisa membuat masa sulit itu menjadi masa yang lebih baik. Kemudian dari manusia kuat ini kemudian mereka menghasilkan keturunan yang menikmati masa yang baik itu, tapi keturunan yang berikut ini dikatakan di sini adalah merupakan manusia lemah, ya, karena mungkin, ya, mereka menikmati masa-masa yang sudah enak toh, kemudian mereka membuat lagi masa itu menjadi masa sulit, dan kemudian siklus ini berulang kembali, saudara. Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam pada setiap generasi ini, ya, tadi sudah beta bilang bahwa situasi yang diciptakan. Nah, situasi yang diciptakan ini, baik yang generasi kuat maupun generasi yang lemah, ini dimungkinkan karena sifat dasar manusia, yaitu adaptasi. Kalau di SD kan, SMP bahkan kita sudah belajar biologi, salah satu ciri makhluk hidup selain berpindah tempat, selain berkembang biak, ya, menanggapi rangsangan, ya, salah satu yang penting adalah adaptasi, ya, mampu beradaptasi dengan
lingkungannya. Nah, Bapak Saudara, pada keadaan yang sulit, manusia ini akan beradaptasi dengan menciptakan manusia-manusia yang kuat karena mereka beradaptasi sehingga mereka mampu mengubah situasi itu menjadi keadaan yang atau masa yang lebih baik. Generasi setelahnya akan menikmati masa baik ini, namun karena tidak ditempa dengan keadaan sulit, maka mereka hanya bisa beradaptasi dengan keadaan yang baik saja. Maka mereka disebut sebagai manusia yang atau generasi yang lemah. Generasi lemah ini akan menciptakan masa sulit kembali, yang mana generasi selanjutnya akan beradaptasi lagi dan siklus ini berulang kembali, Bapak Saudara. Terus berulang. Nah, Bapak Saudara, kenapa sampai quotes ini beta angkat di awal episode ini? Ya, karena begini, Bapak Saudara. Ini hal yang terbayang di pikirannya beta ketika beta melihat teman, keluarga, kenalan begitu yang memposting foto mereka ketika mereka menerima SK CPNS ataupun P3K. Itu kejadiannya sekitar Mei sampai Juni 2025 kemarin. Ya, beta lihat di WA, di IG, ya, di Facebook juga kadang-kadang kalau scroll Facebooknya kakak, istri, ya, kita lihat, oh ini banyak yang lagi terima SK begitu, foto ya dengan baju seragam pegawai negeri sipil seperti itu. Dan beta lihat itu memang sebuah kebanggaan dan keceriaan ya dari teman-teman, Bapak Saudara kenalan ini yang telah mencapai suatu posisi yang secara sosial memang patut dibanggakan, Bapak Saudara. Dan ya, beta juga mengucapkan profisiat setinggi-tingginya untuk itu ya. Nah, terus apa hubungan dengan peristiwa teman-teman yang ini dengan quotes yang tadi? Yang buat beta merenung itu adalah ketika beta lihat foto-foto ini, beta bangga. Tapi sebagian besar kebanggaan yang beta punya ini itu sebenarnya ditujukan kepada para orang tua dari teman-teman ini, Bapak Saudara. Kenapa? Karena ada teman-temannya beta kenalan ya, yang beta tahu bahwa orang tua mereka itu bukan pejabat, bukan pengusaha sukses, atau bukan orang kaya. Yang beta tahu bahwa orang tua ini adalah petani kecil, ya. Orang tuanya mungkin tidak punya pekerjaan yang tetap, dan mungkin secara sosial dianggap agak terpinggirkan karena ya mereka tidak punya pekerjaan yang tetap dan seterusnya. Makanya ketika beta lihat foto-foto itu, kebanggaan tuh muncul kepada teman-teman juga yang menerima SK dan seterusnya, tapi lebih respect itu kepada orang tuanya. Bapak Saudara, jika kita padankan keadaan ini dengan quotes yang di awal tadi, maka para orang tua ini adalah orang-orang yang hidup di masa sulit. Kesulitan secara ekonomi membuat mereka berjuang untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan berinvestasi bagi anak-anak mereka. Investasi paling penting bagi anak-anak itu apa? Dan yang investasi yang membuat mereka sampai bisa foto di depan kantor gubernur, foto di depan kantor bupati, begitu ya. Pegang SK pakai pakaian yang luar biasa membanggakan. Itu investasinya apa, Saudara? Pendidikan. Tanpa pendidikan, rasanya kesempatan teman-teman ini untuk menjadi pegawai negeri itu akan kecil. Sekarang ya, teman-teman yang sudah menerima SK ini menikmati masa yang lebih baik dari orang tua mereka, baik secara ekonomi maupun secara sosial ya. Dan ya, nanti pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana teman-teman yang sudah menikmati masa yang lebih baik daripada orang tua mereka ini, bagaimana mereka mempertahankan itu
Dan jangan jadi pribadi-pribadi yang lemah, tapi usahakan menjadi manusia yang lebih kuat untuk menciptakan generasi berikut yang tidak kalah kuatnya dengan orang tua mereka yang sudah luar biasa. Saudara. Berikutnya mungkin beta akan fokus pada pendidikannya. Mungkin karena masih ada orang-orang yang menganggap remeh pendidikan. Katanya di zaman yang sudah sangat sudah canggih ini, ya, apalagi dengan merebaknya AI. Beta kebetulan sekarang lagi kuliah. Beta sudah 2 kali kuliah, ya. Kuliah pertama itu kan 2010. Itu beta ingat bahwa ketika beta masuk kuliah 2010 itu beta baru mengenal laptop. SMA memang ada pelajaran TIK, tapi kita mungkin tahu hanya on off saja. Jadi saya tidak kuasai, bahkan ketik pun saya tidak kuasai. Nanti ketika kuliah 2010 itu, ketika sudah mendapatkan tugas, yaitu baru beta mulai belajar untuk mengetik dan seterusnya. Kemudian setelah lulus, beta kuliah lagi di tahun 2015. Itu masa dimana menurut beta tidak ada lompatan yang sangat jauh dari beta pertama kuliah tahun 2010. Hanya memang saat itu beta mengenal banyak teknologi di bidang ilmunya beta, ya. Dalam hal ini di bidang bioteknologi waktu itu. Bagaimana beta mengenal molecular biology dan seterusnya itu di 2015 itu sampai 2019. Tapi secara umum kalau kita bicara soal teknologi dalam berkuliah, saya pikir waktu itu masih sama lah, masih tidak terlalu beda jauh dengan waktu beta kuliah pertama di 2010. Hanya mungkin karena dulu kuliahnya di Kupang, kemudian waktu kuliah kedua itu pindah di Jawa Barat sini, jadi mungkin kulturnya itu lebih pada kultur, ya, kalau yang beta rasakan. Akses internet juga, kalau dulu kuliah 2010 tuh kita mau kerja tugas tuh harus ke warnet ke warnet begitu. Tapi ketika sudah kuliah yang kedua di 2015, wifi di mana-mana di kampus yang mungkin ya secara lebih besar, ya, jadi akses internet lebih mudah. Tapi yang beta katakan lebih mudah ini, beta masih ingat 2015 itu 2 GB itu masih di atas 80.000, ya. Sekarang ya 2 GB mungkin hanya satu kali episode One Piece udah habis tuh. Ya, saudara. Nah, ketika beta kuliah lagi yang untuk yang ketiga kali di 2024 kemarin, sudah masuk di suatu era yang sangat, beta bukan anti AI, saudara. Bahkan beta juga sering pakai. Dan AI itu menurut beta lebih memudahkan, ya. Lebih memudahkan kita untuk memahami sesuatu, ya. Misalkan konteksnya ketika kita pakai ChatGPT lah untuk mengerjakan tugas atau apa, untuk memahami sesuatu itu lebih mudah, saudara. Karena beta sekarang lagi semester 3 dan kemarin ini tahun ajaran baru ada teman-teman dari NTT yang datang untuk kuliah lagi di kampus yang sama dengan beta saat ini. Dan mereka bilang bahwa syukur kami kuliah ini pada saat zaman sudah ada AI. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa AI itu memudahkan, tapi memang mungkin untuk pemakaiannya kita bisa bahas di episode yang berbeda, saudara, ya. Mungkin ada satu episode yang beta sudah pernah bahas bagaimana AI ketika beta nonton pertandingan MU tuh. Beta pernah bahas. Artinya begini, beta 3 kali kuliah dan dengan keadaan yang menurut beta 2024 kemarin sampai sekarang itu
AI itu sangat 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 advance dan memudahkan orang untuk belajar, saudara. Tapi mungkin kita kembali pada pendidikan, saudara ya. Zaman boleh berkembang, tapi core-nya, intinya dari tujuan pendidikan itu jangan sampai kita lupa, saudara. Nah, bicara soal tujuan pendidikan, saudara, ada satu podcast yang menarik, ya. Dan podcast ini menghadirkan 2 orang dosen dari IPB, ya, IPB University. Ada satu statement dari profesor, namanya Profesor Damayanti Bukhori. Kalau saudara tertarik, silakan buka podcast Bening Podcast episode 8. Judulnya Memaknai Pendidikan Memuliakan Kehidupan. Nah, dalam podcast ini Profesor Damayanti ini ada parts di mana dia menyebutkan 3 tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang beliau kutip ini sebenarnya berasal dari bapaknya. Bapaknya namanya Mokhtar Bukhori, ini orang terkenal juga, ya, merupakan ahli perencanaan pendidikan. Nah, Prof. Damayanti menyebutkan 3 tujuan pendidikan, saudara. Yang pertama adalah how to make a living. Apa itu? Yaitu menempuh pendidikan untuk mendapatkan penghidupan dengan bekerja, ya. Artinya dalam lu menempuh pendidikan dan ketika lu lulus, nah lu kan dapat skill tuh. Nah, skill inilah yang kemudian kita pakai untuk mencari pekerjaan. Ya, misalkan lu sarjana pertanian lah, lu menjadi petani. Masih ada kan sarjana pertanian yang mau jadi petani? Atau lu sarjana teknik, lu menjadi sarjana teknik mesin, lu membuka bengkel. Ada kah? Ada teman saya yang sarjana teknik mesin dan menjadi seorang buka bengkel dia. Ada juga teman saya yang sarjana pertanian dan menjadi petani. Jadi jangan bilang tidak ada. Jadi tujuan pertama pendidikan adalah how to make a living. Jadi kalau ada orang yang bilang, sama lu kuliah juga sama sah. Apa yang lu dapat itu, ya orang semua sudah tahu juga. Tapi ya bagaimana kuliah itu membuat kita mendapatkan skill-skill yang baru, menurut saya penting, ya. Jadi kalau memang lu berkuliah, ya memang tujuan utamanya untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu tujuannya mendapatkan pekerjaan, saudara, ya. Entah mungkin lu sarjana apa, atau lu S1 misalkan sarjana tuh, atau lu sarjana terapan apa gitu, kemudian misalkan lu sarjana terapan pertanian tapi lu bekerja di bank misalkan, itu kan tidak masalah juga, ya. Tidak masalah juga. Intinya lu sudah memenuhi salah satu tujuan pendidikan, yaitu how to make a living, ya. Bagaimana mendapatkan penghidupan dari yang lu sudah investasikan ke pendidikan ketika lu menempuh pendidikan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, how to lead a meaningful life. Apa itu? Bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna. Ini tujuan pendidikan nih, yang kedua. Artinya, dengan ilmu yang kita miliki, bagaimana kita bermakna dan berdampak atau bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi skill yang lu dapat selain lu pakai untuk mendapatkan pekerjaan, ya, itu juga bisa lu pakai untuk bermanfaat bagi orang lain, saudara. Itu level yang berikutnya. Contohnya apa ya? Contoh konkretnya, misalkan lu sarjana pertanian, ya. Kemudian anggaplah lu sarjana pertanian, lu bekerja bukan di bidang pertanian yang real, ya, tapi mungkin lu bekerja sebagai seorang pegawai bank lah, karena saya tahu bahwa bank itu menerima sarjana pertanian. Apakah lu masih bisa berdampak untuk orang lain? Ya bisa lah, ya. Misalkan lu di bagian kredit, misalkan lu survei lahan orang, lu tahu nih, lahannya subur ini. Ya, dulu waktu saya kuliah, saya belajar mata kuliah namanya kesuburan tanah. Ini tanahnya tidak merah nih, subur ini. Berarti bapak atau ibu petani ini bisa nih menghasilkan hasil yang baik,
ya subur dari lahannya sehingga ya kreditnya bisa kita ACC ini. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi lu bisa berdampak atau bermanfaat bagi orang lain kan itu. Ya. Jadi ada yang bilang sarjana pertanian tidak boleh kerja di bank, itu suatu kekeliruan. Ya. Atau bisa jadi kan, saya juga sering bicara di kelas ya. Kalau sudah sarjana, ya misalkan sarjana pertanian, ya bisa lah. Kalau kerja di bank atau kerja di koperasi atau di mana, apakah kita masih bisa menggunakan ilmu kita? Bisa. Ya kalau punya lahan pekarangan kah, atau punya lahan di belakang rumah yang masih kosong, ya lu bisa tanam tuh untuk memenuhi kebutuhan rumah, sayur-sayur tuh, atau bisa buat kandang babi kah, atau kandang sapi atau kandang ayam. Ya, itu kan bisa untuk bermanfaat ya. Ilmu lu masih bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk lu pun keluarga misalkan, dan seterusnya. Jadi makna untuk keilmuan mungkin seperti itu, saudara. Tapi how to lead a meaningful life ini sebenarnya begini, saudara. Jadi memang pikiran kita pun kemudian tidak melulu kalau misalkan kuliah itu dapat skill, dapat ilmu, knowledge. Ya, saya masih ingat statementnya Najwa Shihab. Saya kurang tahu di acara apa, tapi dia pernah bilang begini, kurang lebih seperti ini. Dia bilang kuliah itu kita membeli keadaan, membeli situasi, saudara. Artinya di kampus tuh atau di sekolah SMA lu atau SMP lu, itu kan situasi di mana semua orang punya tujuan sama, belajar ya. Tapi di situ pun lu mengenal karakter orang ya. Misalkan dulu waktu SMP mungkin yang beta kenal mungkin hanya satu suku ya, beberapa suku. Misalkan di Oesau itu kan hanya mungkin orang suku Timur atau Sabu, Rote ya, Alor. Ketika beta SMP dengan suku yang besar, beta kenal, oh ini orang Jawa, punya teman orang Jawa. Oh ini orang NTB, punya teman orang NTB. Oh ini orang Flores, kenal orang Manggarai, Bajawa. Setelah beta kuliah, dapat lagi pergaulannya lebih besar lagi. Jadi di situ tuh kita kan memiliki keadaan menurut Najwa Shihab ya. Contoh kecil saja, kita mengenal orang yang berlainan dengan karakter yang berbeda-beda. Kita punya mental pun kemudian dengan situasi yang kita beli dalam tanda kutip ya, itu menciptakan karakter kita yang lebih, kita bisa mendapat situasi itu kan tidak mudah kalau lu hanya duduk di rumah, tidak mengenyam pendidikan. Tidak mungkin dapat situasi-situasi itu dan dinamika yang terjadi itu. Makanya karakter lu pun terbentuk ya. Selain dapat ilmu, lu dapat karakter juga yang terbentuk ya, saudara. Itu beta mencoba untuk buka pikiran saja ya. Jadi yang pertama, how to make a living. Yang kedua, how to lead a meaningful life. Dan ketiga, tujuan pendidikan menurut Profesor Damayanti tadi adalah how to ennoble life. Bagaimana memuliakan kehidupan. Artinya, pendidikan menjadikan kita semakin bijaksana dan berkarakter. Nah ini saudara, beta sering di kampusnya beta sekarang yang lagi kuliah ini mengikuti sidang promosi, sidang terbuka promosi doktor. Biasanya ketika pembacaan SK kelulusan itu ada satu kalimat yang sangat menyentuh. Kalimatnya kurang lebihnya seperti ini: gelar doktor adalah gelar tertinggi yang bisa diberikan oleh lembaga pendidikan formal. Tapi gelar tertinggi adalah ketika kita di masyarakat dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yaitu artinya bagaimana kita bisa bermanfaat, how to lead a meaningful life tadi. Ya, bermanfaat. Dan ketika ilmu semakin tinggi itu bagaimana kita semakin bijaksana dan berkarakter juga. Ya, memberikan vibes yang positif kepada orang. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ada orang yang pendidikannya sudah sangat tinggi, mungkin sudah bergelar profesor atau apa, ya. Kemudian
tidak punya karakter yang kuat, ya. Ketika misalkan dia dihadapkan dengan suatu masalah dan kemudian dia menebar pesimisme, ya, ataupun tidak memberikan aura yang positif, menurut beta ini kurang pas, ya. Jadi bijaksana itu penting. Mungkin ini juga menjadi persoalannya bangsa kita. Beberapa waktu-waktu belakangan ini kan banyak yang, ya beta kayaknya sudah pernah omong di podcast juga di episode mana tuh. Ada yang banyak yang mengejar gelar S2, S3, ya. Sampai ada tuh satu orang yang beta biasa ganggu-ganggu istri. Karena orang ini saya hafal sekali. Beliau punya gelar doktor SH, SHPIT, SHPDT, CFS, CCMK. Ya, kenapa saya hafal? Karena dulu sering scroll di Reels dan selalu beliau yang muncul. Ketika memperkenalkan namanya itu gelarnya panjang sekali. Tidak salah. Artinya begini, ketika kita punya gelar akademik yang banyak, harusnya kita tanggung jawab pun semakin banyak tuh saudara. Kita harus semakin bijak memuliakan kehidupan ini, ya. Mungkin kalau kita bisa mengambil suatu semacam makna begitu, bagaimana kita memuliakan kehidupan itu kan semakin tinggi pendidikan kita, semakin dekat kita dengan Sang Maha Pencipta, dengan Tuhan tuh, semakin mengagumi Tuhan itu dengan ketidakterbatasannya Tuhan, ya. Jadi harusnya semakin tinggi pendidikan kita semakin humble, semakin merasa diri tidak bisa apa-apa, ya, mengosongkan diri untuk diisi oleh hal-hal baru yang sebenarnya kita juga jangan bilang saya tahu semua, ya. Kalau sudah tahu semua ya jadi ini saja, buat kerjaan sendiri saja. Saudara, jadi itu 3 tujuan pendidikan: how to make a living, how to lead a meaningful life, how to ennoble life. Dan tujuan pendidikan ini, saudara, bukan sebuah pilihan. Jadi, saya kuliah atau sekolah hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak bisa seperti itu, saudara. Ketika kita sudah menempuh pendidikan, maka 3 hal ini harusnya dia bisa terpenuhi, saudara. Pendidikan ini kan mungkin tadi saya memberikan contoh terlalu banyak pendidikan formal. Ya kita lihatlah orang tua kita yang sampai SMA saja, bahkan ada yang sampai hanya SD. Tapi mereka itu begitu bijaksana, begitu berkarakter. Itu kan suatu hal yang bisa kita pelajari juga, saudara, bahwa memang pendidikan itu selain formal kita bisa dapat di bangku kuliah atau bangku sekolah, kita juga bisa dapat di kehidupan sehari-hari, saudara. Jadi jangan kita terkungkung dengan hal-hal yang sangat formal, lupa hal-hal yang informal yang sebenarnya bisa kita pelajari hal-hal seperti itu. Jadi 3 tujuan pendidikan ini bukan pilihan. Artinya ketika lu telah menempuh berbagai tingkat pendidikan, harusnya 3 hal ini bisa lu dapatkan dan lu rasakan. Jadi mungkin kalau saat ini lu sudah berilmu tapi tidak memberi dampak atau bermanfaat bagi orang lain, nah ini kurang bagus juga, saudara. Ya. Atau ketika lu sudah berilmu tapi justru lu tidak memiliki karakter yang baik, ini juga kurang bagus. Yang sampai ada orang yang bilang, kuliah tinggi-tinggi masa-masa. Ya ini juga, beta juga kuliah sudah 3 kali ini. Kadang juga merenung, apa sih yang beta sudah buat untuk masyarakat. Ada hasrat untuk bisa bermakna, memberikan pengaruh yang besar untuk orang lain dengan ilmu yang beta punya, saudara. Tapi ya momennya belum ada. Bukan belum ada. Mungkin ini juga bagi bapak ibu atau teman-teman yang berprofesi sebagai dosen, mungkin pernah ada di momen ini juga, bahwa kita kadang punya niat, punya hasrat ya untuk bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan kita yang kita punya ke masyarakat. Tapi kadang kita terbentur dengan berbagai regulasi, ya, berbagai administrasi atau berbagai hal yang membuat kita
energinya turun tuh kah untuk bisa bermanfaat. Tapi begini, harusnya teman-teman mungkin yang berprofesi sebagai dosen atau peneliti ataupun yang lain, kalau ketika kita mau yang ini case-nya beta saudara ya, beta bagikan. Mungkin kita harus mencari pola yang ya bisa kita pakai ya untuk bagaimana ilmu yang kita punya itu bisa berkontribusi nyata untuk masyarakat luas. Ya itu yang beta juga lagi berpikir banyak hal untuk bisa ada di titik itu saudara. Ya, berapa banyak orang yang gelarnya berderet, tergolong orang berpendidikan dan terpandang secara sosial, tapi justru merugikan banyak orang saudara. Ini yang dilema yang ya sudah how to make a living, ya, sudah jadi pegawai besar, satu pejabat dengan gelar yang banyak, tapi ya tidak bisa memenuhi tujuan 2 dan 3, how to lead a meaningful life dan how to memuliakan kehidupan tadi. Ya, orang pintar, orang terpandang, tapi salah satu hal yang mereka buat adalah yang beta bisa ambil contoh yang hal yang paling beta tidak suka, yaitu korupsi, saudara. Maaf, beta ambil contoh ini, saudara, karena menurut saya tidak ada hal yang bisa dibenarkan ketika seseorang melakukan korupsi. Ya, kemarin Pak Presiden dan Pak Kejaksaan Tinggi dan Pak Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, yang kayak jumpa pers begitu ya, pajang uang 13 triliun ya. 13 triliun itu luar biasa saudara. Itu dari kasus korupsi itu. Menurut beta tidak ada hal yang bisa dibenarkan ketika lu korupsi. Nah yang korupsi ini kan bukan orang yang tidak sekolah. Orang sekolah semua saudara. Tapi ya mereka menganggap hidup mereka sudah selesai ya. Ketika mereka sudah sekolah dan mereka mencapai tujuan pertama, how to make a living ya, mendapatkan penghidupan dari gelar-gelar mereka, pendidikan mereka itu. Mereka lupa bahwa pendidikan ini menurut Prof. Damayanti tadi ada tujuan 2 dan 3, bagaimana lu berdampak untuk orang lain dan bagaimana lu bijaksana dan lu berkarakter, yang artinya lu memuliakan kehidupan itu. Lupa dong saudara. Ya, yang terjadi di negara kita ini justru korupsinya terjadi di lembaga-lembaga yang mengatur pendidikan lagi. Itu yang kemudian kita dilemanya di situ, saudara. Ya. Aduh. Saya kan saat ini sedang berkuliah, saudara, bicara soal korupsi tadi, ya. Ada satu objek di kampus yang saat ini, mungkin di kampus-kampus lu juga ada, atau di lembaga-lembaga pemerintahan. Itu ada juga. Ada kayak banner, standing banner, X banner begitu, yang tulisnya zona integritas. Zona integritas ini kayaknya ini label ya, untuk mendapatkan WBK, wilayah bebas korupsi. Jadi kalau di kampus yang saat ini yang beta pernah lihat itu, zona integritas artinya menolak, kayak memberikan hadiah begitu ya, gratifikasi ya. Mungkin dulu kalau kita ujian skripsi atau ujian akhir begitu, kita kasih pembimbing atau dosen penguji kita kasih selendang, ke NTT kan bisa begitu toh ya, kasih selendang. Itu kayaknya tidak boleh ya, karena itu masuk dalam kategori gratifikasi. Jadi zona integritas itu maksudnya seperti itu, artinya juga untuk komitmen untuk melayani. Kalau di ruang pendidikan itu integritasnya itu 2 poin tadi ya. Satunya itu gratifikasi, dan yang kedua itu untuk pelayanan yang maksimal, kalau tidak salah, yang tidak ada korupsinya begitu. Jadi saat ini kalau masih ada dosen yang jual modul, apalagi di zaman AI begini, kayaknya aneh juga tuh. Ya, jadi integritas ini juga menjadi persoalan, saudara. Ya, beta pernah sih ada satu episode beta bahas khusus soal integritas. Apa sih integritas tuh, saudara? Integritas itu beta pernah dengar dari siapa ya? Agak lupa. Definisi integritas itu mungkin kita bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi mungkin arti sederhananya seperti ini, saudara. Integritas itu adalah
kita berbuat sesuatu di saat orang lain tidak tahu. Gimana ya? Berbuat sesuatu di ruang-ruang yang sunyi. Ya. Kita mempertahankan apa hal yang baik yang kita yakini baik itu kah? Berpendirian teguh untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, dan itu pun kan tidak perlu untuk kayak dipamerkan. Atau ada orang yang pamer integritas kan? Misalkan tadi tidak melakukan gratifikasi, ya mungkin di lembaga pendidikan supaya kita berintegritas untuk menegakkan aturan ini. Seperti itu. Ya, berintegritas, berpendirian teguh begitu. Kalau kita bicara soal integritas. Tapi ya di dunia pendidikan ini juga kemarin ada satu pemberitaan yang menurut beta bikin banyak banyak kampus agak tergelitik. Ini soal integritas, saudara, integritas akademik tapi. Jadi mungkin bisa kita ganti jadi wilayah bebas plagiat. Ya saudara, jadi ini beta kutip ada satu postingan di Instagram dari @kobi_education ya. Ya, ada banyak berita saudara. Jadi belasan kampus di Indonesia publikasinya red flag high risk. Ya. Jadi ada satu pengindeksan begitu, namanya Research Integrity Risk Index RI2. Ya. Ini merupakan indeks atau alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko pelanggaran integritas riset di suatu institusi, negara atau bidang penelitian tertentu. Ya, jadi dia menilai risiko pelanggaran integritas riset. Jadi memang riset itu kan beta sebagai seorang akademisi ada poin-poin untuk kita, ada banyak poin yang membuat jiwa integritas kita tuh kadang tergoyang. Misalkan penelitian di lab sudah 6-7 bulan hasil selalu tidak bagus, kita tergoda untuk memanipulasi data, misalkan seperti itu. Atau tanam tanaman di lapang, karena beta konteksnya pertanian, budidaya tanaman. Tanaman terserang hama, sudah pembimbing tidak tahu, main data saja. Nah, itu kan kita tidak berintegritas seperti itu. Nah, risiko pelanggaran integritas ini di RI2 indeks ini ya, pengindeksan ini ada 2 indikator utama. Yang pertama itu jumlah artikel yang ditarik karena pelanggaran etik ya. Artinya kan ketika kita kirim naskah untuk ke jurnal itu kan diperiksa tuh kalau ada pelanggaran etik, misalkan plagiarisme ya, atau misalkan kita mungkin datanya kita manipulasi atau metode yang tidak sahih atau apapun itu, ya itu bisa dikatakan pelanggaran etik. Ya, yang kedua adalah proporsi artikel yang diterbitkan di jurnal bermasalah atau tidak dicabut dari basis data internasional. Nah, ini yang dulu waktu beta kuliah kedua 2015 itu yang sudah sangat gencar terkait jurnal predator ya. Jurnal-jurnal yang kemudian tidak dengan mekanisme review yang baik. Nah, ini mendapatkan penilaian negatif di 2 indikator ini yang kemudian menjadi indikator untuk menilai research integrity ini, risikonya, saudara. Dan mereka mengkategorikannya ada dengan warna-warna, ada yang red flag, ada yang high risk. Red flag itu warna merah, ya. Warna merah tuh artinya extreme anomalies, systemic integrity risk. Jadi katanya sudah tersistematis, ya. Kemudian high risk yang warna orange ini significant deviation from global norms. Kemudian ada yang warna kuning ini moderate ya. Dan ada warna hijau ini artinya within expected global variance, dan yang low risk warna putih. Dan di Indonesia tidak ada yang kampus warna putih. Ada kampus yang warna hijau hanya 1 ya. Kampus yang kebetulan sekarang saya lagi kuliah di situ. Jadi memang sebagai artinya apa makna dari ketika suatu kampus
integritas researchnya dipertanyakan. Artinya ini memang kalau saudara mau tahu tentang pendidikan tinggi mungkin dengar episode beta yang ekspektasi pendidikan tinggi, ya. Di situ ada banyak hal kita bicara soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan dosen. Apakah ketika kita menaikkan dosen mendapatkan tukin, honornya naik, apakah bisa berdampak pada kinerjanya? Ternyata bisa, ya. Tapi kasusnya di Indonesia itu sebenarnya hilirisasi hasil penelitian kita tuh masih sangat jauh panggang dari api. Banyak inovasinya tapi sedikit yang dipakai. Ya, ada satu fenomena juga adalah bagaimana untuk setiap dosen itu publikasi di jurnal-jurnal yang Scopus, ya, yang bereputasi lah, bisa kita katakan seperti itu, internasional. Dan itu pertama. Yang kedua, dosen juga dituntut dengan beban kerja dosen yang tiap semester harus diisi, ya, dan itu harus ada publikasinya, ya. Memang kemudian dengan dana riset yang juga menurun, yang itu fakta, maka kemudian dosen pun terjebak untuk bisa melakukan banyak hal. Mungkin di situ karena tekanan-tekanan itu, jadi mereka meninggalkan integritasnya. Mungkin seperti itu, saudara. Kalau beta kembali pada tujuan pendidikan, bagaimana kita berdampak, bermakna, how to lead meaningful life, how to ennoble life, memuliakan kehidupan. Ketika kita tidak berintegritas lagi, itu kan ya sama saja, saudara. Seseorang yang bekerja, ya, di bidang pendidikan, harusnya dia menjunjung tinggi tujuan pendidikan itu tuh. Tapi ketika dia tidak menjunjung tinggi tujuan pendidikan itu, maka semuanya akan gugur dengan sendirinya. Ya, bagaimana muridnya atau mahasiswanya, ya, itu bisa mencapai tujuan pendidikan kalau pengajarnya, dosennya atau gurunya pun tidak menunjukkan bahwa dia telah mencapai tujuan pendidikannya itu. Berat. Ya, jadi terkait research integrity, ya, saya juga mungkin ini alarm bagi pendidikan tinggi di Indonesia, ya. Dan memang Pak Menteri Pendidikan juga sudah mengeluarkan statement, ya. Statement dari beliau lumayan meneduhkan, ya. Beliau mengatakan bahwa jadi kita mendorong penelitian itu terus kita lakukan perbaikan. Kalau masih ada hal-hal yang memang kurang pas, kurang tepat, saya yakin sih teman-teman itu bukan suatu kesengajaan. Saya agak setuju. Memang di sanubari terdalam seorang dosen atau peneliti, dia tidak mau melanggar integritasnya. Tapi ya dengan tekanan-tekanan yang terjadi, ya. Jadi mungkin ini juga ketika banyak kampus yang masuk di zona merah tadi, red flag, ataupun yang orange, itu menjadi alarm juga untuk yang mengelola pendidikan ini terus memperbaiki bagaimana dosen itu harus bekerja, ya. Bagaimana mereka juga harus enjoy dengan sistem yang ada, yang dibangun begitu. Ya, mudah-mudahan ada perubahan. Dan memang saudara, tujuan pendidikan yang tadi itu memang kalau kita dalami lebih jauh, itu memang agak menyedihkan dengan fakta-fakta yang saat ini terjadi. Ya, ada satu postingan di Reels, ya, di Reels Instagram. Ini tentang NTT nih, saudara. Jadi harian Kompas nih, saudara. Ya, di Kompas buat postingan. Ironi literasi di NTT, guru main TikTok sambil memerintah murid baca buku. Nah, saya sedikit baca. Harian Kompas, ini tanggal 8 Oktober di posting. Nusa Tenggara Timur masih dihadapkan pada persoalan rendahnya kemampuan literasi di kalangan pelajar. Bahkan, sebagian pelajar SMP dan SMA di provinsi itu belum lancar membaca dan menulis. Hal itu antara lain terjadi karena kondisi sekolah yang kurang mendukung. Banyak guru di NTT yang dinilai belum terbiasa membaca apalagi menulis buku. Sebagian guru justru lebih sering berselancar di media sosial dibandingkan membaca buku. Padahal mereka merupakan sosok yang
seharusnya menjadi panutan dalam hal literasi. Banyak guru tidak baca buku sambil perintah anaknya baca buku. Mereka sendiri malah main TikTok, media sosial ya. Ini yang miris, kata Marcel Robot, dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia, Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT. Ya, Marcel menemukan fakta tersebut ketika mendatangi sejumlah sekolah untuk mengobservasi kegiatan literasi di sana. Hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan pun mengkonfirmasi temuan Marcel. Ya, jadi guru suruh anak-anak baca, tapi gurunya main TikTok. Apa yang bisa kita ambil dari situ? Makna apa? Karena saya juga tahu bahwa ada dosen yang seperti itu juga. Dosen yang sambil konsultasi atau sambil marah-marah mahasiswanya dia live di TikTok juga ada. Di NTT. Ini yang kemudian kita bicara soal tujuan pendidikan tadi. Makanya tadi beta bilang tuh, bagaimana kita bisa mencapai tujuan pendidikan kalau pendidiknya saja, dosen atau gurunya saja ya, belum mencapai tujuan pendidikan itu. Nah, itu yang menjadi ironi, saudara. Ya, ada satu postingan lagi, ini banyak nge-retweet, repost ya. Sekarang IG sudah bisa repost. Ini dari NTT Volks ya. Postingannya tanggal 25 September. Pria ini speak up soal minat baca generasi muda NTT. Fakta hanya 22% sekolah lolos ANBK. ANBK ini apa ya? Asesmen Nasional Berbasis Komputer kan? NTT darurat literasi. Di balik lanskap alamnya yang indah, Nusa Tenggara Timur menyimpan kenyataan getir darurat literasi. Presentasi sekolah di NTT yang mencapai standar minimum literasi, hasil asesmen nasional 2003 menunjukkan bahwa hanya sekitar 22% sekolah di NTT mencapai kompetensi literasi di atas standar minimum. Artinya, hampir 78% sekolah belum memenuhi standar minimum literasi membaca. Dibanding dengan rata-rata nasional, 22% literasi sekolah di NTT sangat rendah. Di banyak provinsi lain, proporsi sekolah yang mencapai standar minimum jauh lebih tinggi. Buku masih menjadi barang langka. Perpustakaan hanya ada di sebagian kecil sekolah. Internet lambat dan mahal. Sementara jarak antar sekolah sering kali berpuluh kilometer. Budaya baca belum tumbuh. Membaca belum menjadi kebiasaan di rumah maupun sekolah. Buku dianggap barang mewah. Prioritas keluarga lebih pada kebutuhan pokok. Minim ruang baca, ruang publik, ramah literasi, taman baca, perpustakaan umum. Keterbatasan ekonomi dan sosial, ya, tingkat kemiskinan tinggi memaksa anak-anak membantu orang tua bekerja. Keluarga kurang mampu membeli buku atau akses internet. Orang tua sebagian besar belum terbiasa membaca atau mendampingi anak belajar. Ya, oke. Darurat literasi di NTT bukan hanya soal siswa yang malas membaca, tapi kombinasi faktor struktural. Akses fasilitas guru, faktor kultural budaya baca, dan faktor ekonomi, kemiskinan, infrastruktur, semua ini saling menguatkan sehingga kesenjangan literasi terjadi. Solusi yang mereka tawarkan, perkuat akses buku dan ruang baca, bangun perpustakaan, sekolah, dan desa yang layak termasuk perpustakaan keliling. Tingkatkan kompetensi guru. Pelatihan intensif guru kelas awal 1-3 fokus pada metode pengajaran membaca dan menulis dasar. Ciptakan budaya baca di rumah. Program orang tua mendongeng atau 15 menit membaca sebelum tidur. Paket buku anak dikirim rutin ke rumah bekerja sama dengan CSR Perpustakaan Nasional. Maaf, ini saya tidak tahu dari postingan dari mana. Kenapa mereka katakan literasinya rendah? Ya. Pertama dari presentasi sekolah yang mencapai kompetensi literasi di atas standar minimum 22% ya. Apa itu? Katanya buku masih jarang barang langka di sekolah. Perpustakaan tidak ada. Hanya sebagian kecil. Ya, mungkin kita kalau konkretnya kita butuh angka ya. Kadang begini juga, media sosial ini kan begitu liarnya, ya, begitu bebasnya sehingga kadang kita juga mungkin angka-angka real tuh penting juga ditampilkannya. Dan di sini ada beberapa hal yang sebenarnya sudah sering, ya, saya juga orang NTT, saya tahu juga. Jarak antar sekolah dengan rumah, internet mahal, itu kita tahu semua. Di mana-mana internet mahal, ya. Mungkin jarak, iya, ya. Tapi kan sekarang ada sistem zonasi ya. Sistem zonasi jadi anak tuh kan sekolah di sekitar rumahnya di situ. Makanya saya mau tuh ada angka real supaya kita tahu ya. Apakah jarak
sekolah yang jauh itu menurunkan minat baca anak. Saya setuju dengan budaya baca belum tumbuh itu, saya setuju. Ya. Pertanyaan besarnya kan bagaimana meningkatkan budaya baca anak. Ya. Kalau saya sih ujung-ujungnya kembali ke guru, bos, guru dan dosen ya. Oke, ini konteksnya masih anak-anak sekolah dasar, mungkin sekolah menengah. Kalau gurunya memberikan, ya, guru digugu dan ditiru. Guru memberikan apa ya? Saya pikir guru-guru kita juga hebat-hebat. Ya. Mereka memberikan contoh yang baik. Saya pikir anak akan ikut. Ya. Saya pikir sudah banyak ahli pendidikan di Indonesia ini. Ya. Memang satu persoalan yang rumit juga dialami oleh negara ini, kan kurikulum yang selalu berubah-ubah tuh kah. Itu juga hal yang perlu dikaji juga itu. Jangan sampai ganti menteri ganti kurikulum. Ya. Kemampuan literasi ini kan begini, tidak, saya sudah pernah baca juga, bahas juga di podcast soal literasi. Literasi itu kan memang semakin tinggi minat baca anak seseorang, itu literasinya semakin baik. Tapi kan bukan satu-satunya itu yang perlu kita pahami. Tidak satu-satunya kalau kita rajin baca, kita literasinya tinggi, betul. Tapi ada indikator lain. Ya. Tapi ya bisa kita katakan kalau orang rajin baca ya dia literasinya tinggi. Itu fakta, saudara. Maka beta setuju dengan bagaimana meningkatkan minat baca. Biasanya orang tua akan berubah kalau ada contohnya. Ya, ada contoh. Maka kemudian, ya, siapa yang bisa dicontoh oleh murid? Ya guru. Bagaimana menciptakan sekolah itu budaya membaca itu kan bisa diciptakan itu. Ya. Kalau lagunya Efek Rumah Kaca Pasar bisa diciptakan, mungkin Efek Rumah Kaca juga bisa, bukan juga bisa, sudah pernah buat lagu juga bahwa jangan bakar buku. Ya. Memang dengan kemajuan teknologi sekarang, internet, AI dan seterusnya, orang juga semakin malas baca. Ya, coba saja tanya deh ini yang lagi kuliah S2, S3 nih kan, apakah mereka rajin baca? Tidak juga. Ya, tapi begini, saya agak setuju ya saya setuju dengan sekolah itu harus meningkatkan minat baca, karena itu salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu ya, cara untuk meningkatkan literasi anak. Ya. Tapi memang kalau kita kembali pada dosen yang masih main TikTok dan suruh anak baca, ya kita tidak akan sampai kemana-mana, saudara. Ya, mungkin itu saja yang beta mau bahas di episode kali ini, saudara. Ya mungkin sudah beberapa episode beta bahas soal pendidikan. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah pemikiran kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cheers and beers to you. Cheers.